Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Oke Bapak Ibu, seperti biasanya saya memberikan satu sharing saya mengenai psikologi trading forex. Kenapa harus psikologi trading forex yang selalu saya sharingkan dan selalu saya ulang dan ulang, karena seperti para pakar-pakar trading yang selalu mengatakan bahwa untuk kita bisa sukses di dalam trading forex, kita tidak boleh mengabaikan yang namanya psikologi trading. Karena psikologi trading itu memegang 90% kesuksesan kita, dan ilmu trading hanyalah 10% kesuksesan kita. Ini memang relatif, ada yang mengatakan 80% di psikologi tradingnya, atau bahkan juga ada yang 95% di psikologi tradingnya. Entah yang tepat berapa, yang jelas perbandingan antara ilmu trading dan psikologi trading itu jauh sekali. Jadi artinya yang terpenting untuk kita bisa sukses di dalam trading forex adalah memperhatikan psikologi trading. Nah, kebanyakan orang berkata psikologi trading dan psikologi trading. Seolah-olah orang tersebut sudah paham mengenai psikologi trading. Bahkan ada banyak para trader yang sudah berkecimpung di dunia trading forex dan mereka sudah melakukan trading mungkin bertahun-tahun. Dan ada juga trader-trader yang profitnya cukup bagus dan menggeliurkan, sehingga banyak sekali orang yang menganggap dia master. Mungkin sebagian dari teman-temannya ada yang menganggap dia luar biasa, lalu tanya, seperti apa sih kiat-kiatnya, membuat orang tanda tanya, membuat orang ngiler dengan profit tradingnya tersebut. Namun setelah kita lihat dari basicnya, ternyata belum paham dengan yang namanya psikologi trading. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai psikologi trading itu sebenarnya itu apa. Nah, supaya Bapak Ibu lebih bisa memahaminya lagi, saya menganalogikan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi begini, ilmu trading itu saya gambarkan seperti sebuah mobil. Mobil itu tentunya ada banyak merek ya. Ada mulai mobil-mobil yang sangat sederhana, mungkin perlengkapan interiornya ya biasa saja. Mobilnya mungkin lebih kecil dan harganya murah ya Bapak Ibu, bisa terjangkau untuk setiap orang, untuk banyak orang. Nah, kemudian ada juga mobil-mobil yang kelasnya lebih menengah gitu ya. Lebih bagus lagi interiornya, mungkin audionya juga lebih bagus, fasilitas-fasilitas di dalamnya juga untuk mesin-mesinnya ya. Saya kurang mengerti mengenai mobil, tapi gambarannya seperti itu. Harganya lebih mahalan ya. Kemudian ada mobil-mobil yang luar biasa yang dipakai oleh orang-orang borjuis ya, orang-orang yang berduit. Mobil-mobil sport, misalnya Lamborghini seperti itu ya. Ini gambaran saja. Nah, mobil-mobil demikian itu harganya sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap saja yang namanya mobil, iya mobil. Itu saya gambarkan ilmu trading Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam harga dari mobil-mobil tersebut. Ada berbagai macam harga dari ilmu-ilmu trading. Nah, terserah nanti pengguna ini ya, atau sopir-sopirnya ini mau menggunakan mobil yang jenis mana, disesuaikan dengan kantongnya dong ya. Tetapi pada dasarnya itu tujuannya adalah sama, sebuah kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk ke tempat tujuan kita. Mungkin yang harganya lebih mahal bisa jalannya lebih cepat ya. Sofanya lebih empuk. Inilah kita menikmati kenyamanan karena semuanya lebih dipermudah. Dan mobil-mobil yang sangat murah, mungkin ya AC-nya kurang power gitu ya, kurang dingin gitu. Dan mungkin ini manual ya, untuk
persnelingnya itu ya. Nah, Bapak Ibu, kurang nyaman mungkin di situ, tapi tetap aja tergantung sopirnya untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan tersebut. Untuk kita bisa menjalankan mobil tersebut, kita harus tahu tata caranya. Setiap mobil selalu berbeda-beda. Ada buku panduannya. Ya, ini mesin untuk apa? Ini software untuk apanya? Ini mesin untuk apa, kemudian bagaimana cara merawatnya mobil tersebut, tools-tools yang ada di mobil itu ini untuk apa aja gitu ya. Semuanya lengkap ada di panduan. Tentunya berbeda dengan mobil yang merek lainnya ya. Nah, di sini beraneka ragam. Seperti ilmu trading yang bertebaran begitu banyak ya, yang ada di sosial media ini. Namun Bapak Ibu, yang lebih penting, mau mobil itu seperti apa, seorang sopir itu harus mengerti tata cara untuk nyetir masing-masing mobil ini berbeda-beda, nggak bisa dihantam sama rata. Nah, disinilah perlu yang namanya rule yang tidak boleh dilanggar. Hal ini sama dengan teknik trading, ilmu-ilmu trading, yang dimana Bapak Ibu sudah belajar ya kepada guru-guru, kepada mentor-mentor, kepada tutor-tutor, dan tata caranya itu berbeda-beda. Setiap strategi trading memiliki cara trading tersendiri, memiliki satu rule tersendiri yang harus ditaati, yang harus diikutin. Analoginya Anda gambarkan seperti mobil tadi. Bayangkan kalau satu mobil tata caranya seperti ini kemudian Anda terapkan ke mobil yang lain, tentunya nggak cocok ya Bapak Ibu. Belum tentu mobil itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam trading forex, ilmu trading ada begitu banyak rule tata cara. Bagaimana kita open posisi, ada caranya. Bagaimana kita memasang take profit, ada caranya. Untuk mengamankan modal, ada caranya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa rule trading, money management dalam trading itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Ini yang dimaksud dengan psikologi trading. Kemudian bukan hanya seperti itu aja. Dalam kita menjalankan mobil dan kita bisa selamat sampai ke tempat tujuan, juga dibutuhkan seorang supir yang memang sudah ahli nyetir mobil, ya. Jadi bukan seorang supir yang masih belajar nyupir, yang masih kursus bagaimana nyetir mobil, bagaimana menjalankan, masang persneling 1, 2, 3 seperti apa. Ada stopan lampu merah. Dia harus bisa dengan cepat, dengan tangkas bisa injak rem. Ya, kemudian jalan lagi, lepasin kopling, mulai injak gas. Bagaimana dia bisa rem mendadak? Instingnya itu bisa cepat secara otomatis. Dia sudah paham, ambil haluan, belok kanan, belok kiri, dia sudah paham. Kemudian dia juga mengerti mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena jika ilmunya sudah bagus, tetapi semuanya ditabrak, money management ditabrak, keluar dari jalur peraturan yang sebenarnya. Pasang lot ditabrak, tidak mengikuti rule yang aslinya. Hal ini sangat berbahaya sekali. Kemudian sopirnya ini juga tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mengikuti aturan keamanan dalam menyetir mobil. Dia pasang gas di tengah kota yang ramai, kebut-kebutan, bisa jadi nabrak Bapak Ibu. Meskipun mobilnya bagus, kalau sopirnya ini tidak bagus, mindset dari sopirnya ini tidak bagus, maka ini akan rawan sekali dengan yang namanya kecelakaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting sekali kita perhatikan. Yang pertama, mobil seperti apa yang kita gunakan. Kalau kita sudah punya mobil yang terbaik, yang terbagus, sopirnya itu juga harus bagus, harus memiliki mindset yang bagus, psikologinya harus bagus. Sopirnya juga harus sudah berpengalaman, sudah bisa trading, ngerti meta trader segala macam. Kalau dia seorang trader ya, sopirnya ini harus sudah berpengalaman, dia bisa nyetir mobil dengan baik. Kalau trader ya, dia harus sudah ngerti segala sesuatunya, ngerti meta trader itu seperti apa, cara kerja trading forex itu seperti apa. Berpengalaman, itu maksud saya. Kemudian kalau hal tersebut sudah
perfect semua. Kita masih ada satu lagi yang memang sebenarnya untuk sukses bukan cuman tergantung ilmu dan juga psikologi trading saja. Namun kita juga perlu antisipasi dengan yang namanya market. Saya mengibaratkan market itu adalah jalan raya, di mana kita nggak tahu bahayanya jalan raya ini secara tiba-tiba. Kita tidak tahu apa yang akan membuat mobil yang kita setirin ini bisa terjadi kecelakaan. Bisa jadi kita sudah mengikuti tata cara yang benar, menjalankan mobil sport ini dengan petunjuk-petunjuk yang sudah tepat. Kemudian kita sendiri juga sudah cukup bagus untuk menyetir mobil ini. Artinya udah biasa, udah lugas, udah sopir yang berpengalaman. Tetapi kalau jalan raya ini tidak mendukung, misalkan saja tiba-tiba ada lubang yang kita tidak ketahui, dan ketika kita tidak berhati-hati, tidak waspada, mobil bisa jadi meloncat ketika ngelewatin lubang tersebut. Atau tiba-tiba ada kendaraan lain, orang lain yang tidak berhati-hati tiba-tiba nabrak kita. Atau ada halangan-halangan yang lain, misalkan tiba-tiba hujan lebat, jalanan jadi licin, atau tiba-tiba ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selalu diingatkan bagaimana kita bisa mengamankan perjalanan kita. Jangan ngantuk, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu pengen cepet-cepet sampai ke tujuan. Hanya berbeda beberapa menit saja kita ngebut luar biasa. Kita salip kanan, salip kiri, dan ketika terjadi sesuatu, kita tidak keburu untuk rem. Dan akhirnya terjadilah bahaya tersebut. Dalam trading forex, market itu tidak bisa kita duga, Bapak Ibu. Semuanya ada fundamentalnya sendiri. Semuanya ada masanya. Banyak sekali trader yang merasa terlalu overconfidence, percaya dirinya kuat ketika dia mengeksplor, mencoba untuk trading dengan caranya sendiri, dengan keunikannya sendiri, dan itu hasilnya profit tanpa perhitungan yang matang. Oleh karena itu diperlukan kejeniusan seorang trader untuk bisa menghitung ketahanan daripada modal dia. Ini yang paling penting juga. Ini masuk ke dalam faktor psikologi trading. Bukan sekedar bagaimana dia bisa menghasilkan profitnya, tapi bagaimana dia bisa mengamankan modalnya. Itu hal-hal yang sangat penting yang harus saya ingatkan terus-menerus dan terus-menerus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya bisa berterus terang kepada Anda. Saya memiliki banyak anak didik yang memiliki karakter berbeda-beda. Sebagian dari anak didik saya akan akui bahwa profit saya kalah besar dengan mereka. Kalah. Tetapi saya menjalankan trading saya dengan cara-cara yang benar tanpa melanggar rule sama sekali. Sehingga apapun yang terjadi, saya memiliki ketahanan yang sangat kuat. Dari overconfidence ini bisa membuat seorang trader itu merasa ketagihan, kemudian dia merasa bahwa inilah yang benar, inilah yang tepat, dan dia pertahankan terus. Sehingga apapun masukan dari orang-orang lain, mungkin dari mentor, mungkin dari teman, atau pada saat belajar tentunya sudah mendapatkan semacam tutorial di mana di situ dijelaskan bagaimana cara kita mengelola money management, mengelola seperti apa dasar-dasar keamanan daripada strategi tersebut. Itu tidak masuk. Karena euforia dengan satu kebahagiaan, satu penemuan yang baru, dan itu cukup membuat rasa bangga luar biasa. Saya mengapresiasi sangat mengapresiasi jika di antara teman-teman sekalian yang sudah bergabung dengan kami dan sudah memakai teknik-teknik kami, dan kalian begitu kreatif dan menemukan satu trik-trik yang saya katakan trik ini di luar dari rule-rule yang sebenarnya, dan dengan cara begitu Anda bisa profitnya lebih cepat dan profitnya lebih besar. Saya apresiasi karena itu merupakan satu
hal yang tidak semua orang bisa melakukan. Namun, hal seperti ini harus diimbangi. Saya katakan diimbangi dengan kejeniusan kita untuk mengamankannya. Saya selalu ingat dengan cerita masa kecil saya, yaitu kura-kura dan kelinci, di mana kura-kura itu jalannya pelan dan mereka berlomba. Kelinci jalannya begitu cepat. Tetapi pada akhirnya sang kura-kura inilah yang menang. Dia bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Karena sang kelinci ini terlalu mengeluarkan energi di awal-awal sampai dia capek dan akhirnya dia berhenti untuk berleha-leha. Nah, berleha-leha inilah yang berbahaya. Kita tetap harus waspada. Yang saya maksud dengan psikologi trading forex, kita harus selalu ingat bahwa sebenarnya pada saat kita trading, itu ibaratnya kita ini adalah seseorang yang lagi melawan musuh. Dan kita menganggap bahwa pasar itu adalah musuh kita. Sehingga kita perlu mengetahui kelebihan dan kelemahan dari musuh kita. Nah, itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Di dalam teknik trading mancing ada yang namanya RTH. Nah, di RTH ini kita belajar untuk mulai mengenali musuh kita. Pasar dari trading forex dengan strategi seperti ini, itu kekuatannya sampai seperti apa? Ketika dia ngamuknya sampai seberapa dia? Marahnya dia itu sampai seberapa? Apakah kita akan kuat menghadapi kemarahan tersebut? Nah, ini yang paling penting. Kita persiapkan gitu senjata-senjata kita untuk menghadapi hal yang terburuk. Karena pasar itu sering mengecoh ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu dengan pasar. Memang pasar itu tidak selalu ngamuk. Kadang dia begitu ramah dan tenang, dan itu akan merayu kita untuk kita terlena. Kita merasa dia baik sekali. Saya trading ngawur aja, buy sell, nggak usah analisa repot-repot, saya gedein lot, saya profit kok. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu udah mulai pede. Wah, berarti caraku ini benar. Wah, berarti ini penemuan yang luar biasa. Tapi selalu ingat, pasar nggak selalu ramah seperti itu. Saya yang selalu katakan, ada siklusnya, ada masa-masa kita bisa panen, ada masa-masa kita bisa kehilangan uang. Nah, pada saat masa-masa di mana pasar ngamuk, di mana kita bisa kehilangan uang, di saat itulah baru akan kelihatan kejeniusan seorang trader. Bagaimana dia bisa bertahan? Itu semua adalah faktor psikologi. Di mana ketika rule dari sebuah teknik trading yang diciptakan oleh seorang mentor, tutor yang handal ya, yang prof, tentunya itu sudah mempertimbangkan semuanya ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengikutinya, berarti psikologi tradingnya bagus. Anda jenius karena Anda mengerti. Pandangan Anda jauh ke depan. Anda melihat masa depan. Karena bukan masa kini yang kita lihat. Percuma masa kini kita lihat bagus, tapi pada akhirnya uang kita hilang semua. Kita nggak akan punya modal lagi. Time is money. Dan dalam sudut pandang yang lain, waktu itu nggak bisa kita ulang lagi. Waktu adalah aset yang setiap hari akan tergerus habis. Jadi kita jangan main-main dengan waktu. Setahun 2 tahun terus hilang, setahun 2 tahun hilang terus. Pada saat kejeniusan kita diuji dan kita lolos, kita berhasil, itu artinya ketahanan kita ini kuat. Seperti seorang tentara tadi, yang dia sudah mempersiapkan untuk serangan-serangan musuh. Bapak Ibu sekalian, ketahanan itu kita ibaratkan seperti imun dalam tubuh kita. Kita harus pelihara. Meskipun tidak ada virus, tidak ada penyakit yang menyerang kita, kita tetap harus menjaga kondisi tubuh kita agar prima. Imun tubuh kita agar tetap terjaga, jangan sampai melorot, jangan sampai rendah. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu kapan kita akan diserang dengan virus-virus. Ketika ada virus menyerang tubuh kita, kalau kita udah siap siaga,
kita akan kuat bertahan. Dan hanya sebentar saja virus itu akan pergi dan semuanya akan normal kembali. Oke Bapak Ibu, jangan sampai Anda sebagai seorang trader memiliki satu kebiasaan yang Anda pertahankan, yaitu kebiasaan untuk selalu MC dan MC. Enggak boleh. Yang kedua, kalau Anda sudah main-main dengan trading Anda udah mulai gedein lotnya, Anda udah mulai membuat averaging manuver-manuver yang mungkin tidak masuk akal jumlahnya, Anda harus siap dengan yang namanya dana. Jadi buat saya, misalkan saja Anda mau sedikitlah nakal-nakal keluar dari rule dan lain sebagainya. Ketika ada serangan, Anda harus bisa menormalkan kembali sistem money management di dalam tradingan Anda. Supaya apa? Supaya nggak kehilangan uang, supaya nggak rugi, dinormalkan kembali. Kalau ada uang, ya kita isi. Kemarin kan kita nakal, lotnya harusnya 1 diganti 2. Ini andai kata. Oke, lotnya diganti 2, Anda harus isi, dinormalkan, modalnya dilipetin jadi 2, akhirnya normal kembali. Nah masalahnya Bapak Ibu, kebiasaan yang sering terjadi, selain orang tersebut melipatkan lotnya, orang-orang tersebut juga memperbanyak open posisinya. Nah ini akan sulit sekali Anda untuk menormalkan kondisi akun tersebut sesuai dengan money management. Akan butuh dana yang banyak banget untuk menormalkannya kembali. Terus dijawab, saya sudah nggak punya dana karena semuanya udah ada di sana, udah saya pertaruhkan semua. Ini menyedihkan sekali. Saya sangat keras sekali dengan yang namanya money management. Tetapi kembali lagi kepada masing-masing orang. Saya katakan kembali lagi kepada masing-masing orang karena kita semua sudah dewasa. Bukan anak kecil yang lagi sekolah, yang bisa diperintah-perintah, yang bisa ditakut-takutin, yang mungkin kalau nggak nurut harus disetrap di depan kelas. Sudah tidak bisa, semua sudah dewasa dan memiliki satu pilihan sendiri-sendiri untuk menentukan nasib akun tradingnya. Tapi saya nggak pernah bosan-bosan untuk selalu mengajarkan kepada Anda yang namanya psikologi trading forex. Walaupun yang namanya psikologi trading forex hanya dipandang sebelah mata, dan mungkin sebagian orang enek dengan kata-kata psikologi trading forex, risih. Tapi saya tegaskan lagi, kesuksesan Anda tergantung dari psikologi trading forex Anda, tergantung dari mental Anda. Kebiasaan yang paling sering lagi yaitu selain daripada kebiasaan MC, kebiasaan pasang lot gede, kemudian pasang averaging banyak dan tidak bisa menormalkan kembali, nggak ada dana untuk injek, dan yang terakhir adalah kebiasaan saya katakan mutung atau kecewa. Kalau Anda sudah mutung, Anda sudah kecewa, itu sudah tidak ada harapan lagi. Itu pasti nanti arahnya menyalahkan orang lain. Gara-gara si A, gara-gara si B, saya jadi begini. Kenapa? Karena orang mutung, orang kecewa itu tidak menyadari akan kesalahannya sendiri. Nggak bisa introspeksi, kemudian berubah. Dalam ilmu NLP yang kemarin saya ajarkan di 4 pilar NLP, yang terakhir adalah behavior flexibility, di mana kita harus fleksibel untuk menyamankan posisi kita lagi. Ketika Anda tahu bahwa Anda keliru dalam hal money management, Anda harus fleksibel Bapak Ibu. Ulang lagi pakai cara yang lain. Kalau yang kemarin nggak bisa, pakai cara yang benar. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian untuk sharing saya mengenai psikologi kali ini. Dan saya berharap Anda semakin menyukai pembelajaran-pembelajaran mengenai psikologi trading, jauh melebihi daripada hanya sekedar Anda mencari ilmu trading yang profitnya gede, yang caranya mudah, yang gak pernah rugi, karena Anda gak akan pernah menemukannya. Ketika Anda sudah menemukan satu strategi yang bagus,
jaga baik-baik. Berhati-hatilah, karena dengan strategi tersebut Anda bisa menjadi kaya. Oke, see you next sharing. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Bye-bye.